ya kan? Nah, itu yang membuat apa ya? Mungkin asing ngerti dan yang diincar yang keluaran BBRI karena BBRI yang paling bersentuhan dengan menengah ke bawah. Aku udah bikin riset juga kemarin dari beberapa penurunan yang ada, crash yang ada. Bahwa kalau sampai asing outflow di BBCA itu adalah alarm buat IHSG kita. Oke bro, Om Ben, thank you udah datang hari ini. Hari Sabtu dia datang loh. Sebelum jalan-jalan gue bilang, Iya, sebelum bro, liburan ya. tolong edukasi dulu nih. Soalnya IHSG kita udah ambruk. Gue yakin banyak banget. Gue dapet banyak banget DM bro. Kalau misalnya gue dapet, gue yakin lu juga dapet banyak DM. Iya, banyak. DM ya itu nanya, oke, beberapa hal lah. Ada orang yang nanya kapan waktunya buat mereka masuk. Oke. Atau enggak yang udah kecemplung, what to do gitu. Iya, Ya kan? iya. Apakah mereka harusnya cut? Apakah mereka harusnya nambah gitu? Betul, Atau mereka harusnya nge-hold aja atau kayak gimana gitu. Kayak pada butuh direction lah. Makanya gue minta dia sebelum pergi liburan datangnya. Bukan setelah supaya dapat masukan gitu kan. Iya, Soalnya kita trading masih ada beberapa hari lagi. Iya, seminggu lah. Masih ada seminggu lagi. Dan gue juga lihat ini sebenarnya jarang-jarang sebenarnya dua kubu ini bersatu bro. Biasanya itu ada dua kubu yang saling berantem. Contoh, biasanya kalau misalnya Pak PP sahamnya itu anjlok, jeblok, atau saham Konglo yang jeblok, yang value investing pada bilang, tuh kan pairnya 500 gitu kan. Kemahalan. Ngapain lu beli spekulasi lu Betul, gitu. betul. Bisa sebaliknya bro. Kalau misalnya sahamnya Konglo lagi pada terbang, yang sini pada ketawain, lu kapan kayanya lu? Kalau misalnya value investing. Iya, Tapi betul. bro, sekarang mereka bersatu. Sekarang udah diam dua-duanya. Udah diem ya. Udah gak saling menyerang bro. Soalnya pusing. sama-sama turun. Pusing. Kecuali yang pegang cash. Betul. Cuma yang pegang cash yang survive. Iya, Tapi iya, sekarang betul. udah saling gak menyerang. Udah Iya. bersatu. Sekarang melawannya sama satu entitas ya. Gue gak bisa bilang namanya. Tapi Oke. Bro, ada apa dengan IHSG kita? Ya, jadi kalau kita lihat ya IHSG kita ini memang sebenarnya ekstrim penurunannya ya. Jadi kalau tanya kenapa IHSG turun, ya jelas pasti ada yang berjualan. Karena mekanisme market kan simpel ya. Market itu hanya perang antara penjual dan pembeli. Sesimpel itu aja ya. Jadi kalau IHSG turun kenapa? Ya karena yang jualan itu masif. Nah ini yang perlu diketahui. Kan kebanyakan orang kan bilang kan, IHSG turun gara-gara nih fundamental perusahaannya jelek. Atau gara-gara ada sentimen-sentimen dari luar nih, Donald Trump dan kawan-kawan. Menurut aku, ya mungkin itu hanya tambahan bumbu ya. Seperti itu ya, bumbu yang... Karena begini, kalau misalnya ya, orang ditanya nih di media, kenapa IHSG turun? Ya karena dia yang jualan. Kan tidak akademis banget ya. Dan itu tidak bisa dijelaskan secara real ke media menurut saya. Tapi kalau teman-teman pengen ngerti ya, sesimpel ada yang berjualan besar ini. Dan ini jualannya gak main-main. Nah, siapa yang jualan gede? Jelas asing. Asing. Nah, berarti kan kalau misalnya IHSG turun gara-gara jualan, asing jualan. Tapi kan ada triggernya kan. Betul. Apa yang menyebabkan asing jualan kalau Betul. gitu? Jadi begini, dari data yang ada, kalau kita lihat dari foreign flow itu asing mulai jualan itu diawali sama BBRI, bro. Ya, BBRI itu setelah Cambridge Dividend. Ya, itu tahun 2024. Ya, itu bulan Maret. Ya, bulan Maret Cambridge Dividend itu Bulan BBRI. Maret 2024. Berarti udah setahun yang lalu. Udah setahun yang lalu. Ya, itu awalnya. Itu BBRI waktu itu kalau nggak salah harganya 6.400 di all time high-nya ya. Setelah ex-date dia turun kan, sempat turun seminggu, rebound sedikit ke 62, kemudian baru asing jual gede-gedean di situ. Dan itu langsung turun dari 6.000, harga 6.000-an ke 5.000 kalau nggak salah. Atau 448 kalau nggak salah. Nah itu awal dari asing jualan gede. Dan itu jualannya besar gitu loh. Jadi sebenarnya saya udah siapin data nih. Udah Oh boleh dong, boleh ada share screen beberapa. Boleh ya? Boleh. Nanti Pakai laptop atau pakai? Boleh pakai laptop ya. Oke, boleh. Data foreign flow yang saya pakai dari Stockbit ya ini ya. Ini kelihatan banget ya. Ini asing jualannya ini masif sekali nih. Dari titik ini ya, di bulan yang tadi saya bilang ini Maret akhir ini sampai hari ini. Jadi ini jualannya itu gede banget ini. Dan ini melebihi jualan ketika pandemi, bro. Karena pandemi di sini. Pandemi di sini. Pandemi itu cuma segini doang nih jualannya di BBRI ini. Nah, sekarang ini jualannya segini. Lihat nih. Iya. Nah, ini yang bikin IHSG kita ini terkoreksi masif. Dan kalau aku lihat data dari ini ya, nah ini adalah foreign flow-nya IHSG ya. Ini juga sama. Pandemi itu cuma segini nih jualannya nih. Dari sini ya, titik ini sampai segini. Nah, sekarang itu kita udah mulai kenceng nih. Ini adalah titik awal dari BBRI juga di sini. Ya, ini sempat naik juga, nah ini jualannya nih seperti ini.
Nah ini yang menurut saya cukup kita worry banget sebenarnya. Ini sama kayak pandemi berarti kalau misalnya dari sini IHSG ya. Ya Kalau kalau misalnya BBRI. Yes, tahu BBRI jauh. BBRI itu total aku udah recap itu sekitar 45 T bro setahun. Gila. Gila, itu gila banget sih. $3 Itu billion itu. 45 T itu gede sekali. Dan itu yang menyebabkan bahwa BBRI data kepemilikan asingnya itu turun 7%. Dari mereka awal Februari itu sampai sekarang itu turun 7%. Dan 7%-nya itu pindah ke Retail. Cilakannya begitu. Aduh. Jadi dan kalau ini ada lagi nih, saya ada data lagi. Ini BBRI aku kemarin mana ya? Nah ini holding composition-nya BBRI lokal ya. Nah ini kita lihat yang biru ini individual. Iya. Nah itu yang bikin apa ya? Kurang bagus buat saya. Karena kalau saya kan penganut foreign flow dan penganut bandarmologi juga ya. Kita mengerti bahwa ketika ada distribusi ya, kita gampang lah kalau di dalam pasar ya, dalam pasar yang bener real ya. Barang dari gudang, kalau ke distribusi kan berarti ke retail ya. Dari supplier ke retail begitu kan. Dipecah-pecah ke banyak orang ya. Barang yang gelondong dari gudang dari satu tempat harus didistribusikan kan seperti itu. Nah, ini sama konsepnya adalah barang yang ada di asing ini berpindah ke banyak retail sekarang posisinya. Dan ini yang kita lihat dari shareholder-nya penambahannya luar biasa banget ini. Dan setiap bulan bertambah. Ini dari data dari September ke Februari aja dari 530.000 jadi 677.000. Itu penambahannya gede. Belum sebelum September ya. Aku nggak bisa cari datanya karena memang terbatas ya di Stockbit atau di RTI yang data SID-nya. Dan masalahnya adalah ini penambahan SID. Jadi penambahan jumlah kepemilikan di retail individu satu persatu. Yang ikutan nyangkut. Ikutan nyangkut sekarang. Dan mostly pasti nyangkut menurut saya. Pasti. Kan lagi downtrend banget soalnya. Iya, karena downtrend banget dan rata-rata nyangkutnya pasti di atas 5.000 menurut saya. Average-nya. Karena mereka berpikir waktu itu, waktu ex-date pertama BBRI ya, mereka berpikir kan, oh ini hanya dividen aja kan, gara-gara dividen kan. Tapi setelah itu nggak ada rebound sama sekali. Asing langsung buang barang secara masif. Begitu. Iya. Nah ini kan yang mengkhawatirkan kan bro. Soalnya yang mengkhawatirkan itu, oke, tapi sebelum gue kesana deh, gue pengen nanya dulu. Apa yang kalau itu yang menjadi trigger si asing jualan di Q1 akhir tahun 2024? Nah, di Q1 itu kalau kita ingat ya, itu adalah masa-masa judi online terungkap. Ingat nggak bro? Ya, itu transaksi judi online ya. Jadi, dan itu menurut saya juga ada data sebentar. Saya ini udah ada data kemarin itu. Nah, ini bro. Ini di bulan tanggal 24 Mei dari Kumparan ini Menkominfo bilang Januari sampai Maret itu transaksi judi online udah 100 triliun. Itu di kuartal pertama. Nah, kemudian ada berita lagi dari Detik ya, dari Detik News bahwa di tahun 2024 ini jika diakumulasikan transaksi judi online mencapai 600 triliun. Ya, dan ini adalah data di 15 Juni. Ya, 600 triliun, bro. Itu duit outflow juga, bro. Permasalahannya ya kita ngerti judi online itu servernya nggak di Indonesia. Ya karena di sini kan ilegal kan. Ke Kamboja. Yes, ke Kamboja. Problemnya di situ. Duitnya juga ke sana kali, ke Kamboja. Ya, dan gini. Ini yang fun fact-nya adalah gini. Aku itu dulu itu pernah punya teman yang kerja jadi penjaga server di sana, di Poipet, kota Poipet namanya. Nah, aku penasaran. Aku cari Poipet itu kotanya kayak apa sekarang. Jadi bagus, bro. Oh iya. Kotanya jadi modern, bro. Which is berarti kan memang duitnya pindah ke sana. Membangun Kamboja. Iya. Nah, itu salah satu menurut saya triggernya. Dan kita ngerti yang main judi online ini kebanyakan adalah middle low. Pasti. Ya karena kalau lu kan jarang ya main judi online, nggak mungkin lah. Kita sangat teredukasi ya. Kita ngerti bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bagus, ya kan? Seperti itu. Dan ini judi, gitu loh. Judi dirancang untuk memenangkan bandar, ya kan? Nah, itu yang membuat apa ya? Mungkin asing ngerti dan yang diincar yang keluarkan BBRI. Karena BBRI yang paling bersentuhan dengan menengah ke bawah dibandingkan perbankan lainnya. Karena secara data memang segmen BBRI adalah menengah ke bawah. Seperti itu. Nah, jadi gini. Asing itu menurut aku, ya, untuk mereka harus keluar dari sebuah instrumen atau dari sebuah negara, mereka pasti ada reason. Bener nggak, bro? Dan pasti juga ada analisanya. Ada datanya pasti. Jadi kalau ada orang bilang, wah,
Asing mau jualan kan bandar kan bebas berjualan, suka-suka mereka dong. I don't think so. Contohnya begini ya, kita punya uang misal nih, kita punya uang 1 miliar aja nih. Saya mau berinvestasi di sebuah perusahaan. Ya, kalau Bro Leon mau berinvestasi, riset dulu nggak? Pasti. Pasti riset dong. Nggak mungkin nggak. Contoh lah, kita mau buka counter toko HP aja lah di sebuah daerah gitu ya. Kita pasti cek dong, ini ada kompetitor nggak ya kan? Terus pangsa pasarnya HP apa yang dijual? Apakah HP Oppo, Xiaomi, atau Samsung, atau iPhone ya kan? Kan seperti itu. Nah sama, asing pun pasti ada reasonnya. Dan terkadang reasonnya asing itu kita nggak bisa ngerti bro. Karena apa? Mereka punya data analisa yang lebih dalam daripada kita. Ya kan? Dan mereka lihatnya juga secara global. Yes. Bandingin kita lawan negara lain gitu. Nah itu problemnya. Jadi menurut aku ketika asing keluar seperti ini, ya mungkin nggak ada, mungkin tidak dirasa tidak ada penurunan dari ekonomi negara kita. Tapi ingat, ya ada orang bilang nih, segala yang tidak bertumbuh adalah mati. Benar nggak sih? Ya, kalau kita punya anak kita nggak bertumbuh, kita sedih dong. Kita pasti ada something wrong di sini. Nah sama dalam investasi seperti itu bro. Kalau tidak ada progres ke depan yang lebih baik ya, sedangkan di luar sana mungkin ada yang lebih baik, mereka bisa switching portofolio mereka. Nah ini yang aku lihat reasonnya seperti itu. Jadi mereka mungkin melihat bahwa BBRI ke depannya akan mengalami masalah dalam pertumbuhan dalam keuangannya, laporan keuangannya. Karena apa? Banyak NPL-nya, banyak kredit macet dan lain sebagainya, ya kan? Dan terakhir ada kebijakan pemerintah juga penghapusan beberapa sektor UMKM kan. Nah itu kan membebani mereka sebenarnya. Yang harusnya jadi pendapatan mereka nggak bisa, gitu loh. NPL kan kredit macet berarti kan pendapatan mereka banyak menurun bro. Betul. Ketika pendapatan banyak menurun, otomatis performa perusahaannya nggak bangkit, ya nggak bisa naik kan. Nah ini adalah salah satu reasonnya kenapa sih asing itu keluar dari BBRI, dan yang pertama adalah BBRI seperti itu. Iya, ya gue juga punya salah satu karyawan lah ya yang suka bersih-bersih gitu misalnya. Anak ini juga sama bro, anak ini malah kerja buat jadi online. Iya. Ya di Kamboja gitu. Dapat Iya. 8 juta gajinya. Ya betul. Baru betul. lulus dari SMA. Yes benar, gajinya cukup tinggi. Jadi kayak gue lihat gila, anak lu kalau misalnya ke sana udah nggak mau kerja lagi yang benar. Betul. Soalnya yang benar kan gajinya orang lulus S1 dapatnya 5,3. Betul. Di sana lulus SMA dapatnya segitu. Yes, jadi merusak betul. semuanya, pemainnya juga, yang pekerja juga rusak. Iya benar-benar, dan memang mereka itu ngincernya lulus SMA aja. Betul. Karena teman aku dulu juga lulus SMA, kerja di sana 3 tahun, kemudian dia balik kerja di sini. Iya. Dapat duit, udah mereka mulai bisnis di sini. Oh, itu kalau misalnya bisa convert. Iya. Tapi mayoritas orang mana bisa, bro. Yes, betul. Jadi pebisnis. Dia menggunakan modalnya secara disiplin, ditabung supaya jadi susah. Oke, berarti chain pertamanya BRI. Kalau misalnya BRI kan kita bisa memahami. Betul. Memahaminya maksudnya, oke, yang main judi online mostly itu middle low, dan itu adalah segmennya BBRI gitu kan. Tapi gimana dengan yang lainnya? Kenapa sekarang semuanya ngikut kalau kayak gitu? Nah, semuanya ngikut itu gara-gara, jadi gini. Menurut penilaian saya ya, kalau investasi, nah, kalau Bro Leon juga mau berinvestasi itu mencari apa sih sebenarnya? Misalnya mau invest di perusahaan, mencari apa? Saya rasa yang pertama adalah kestabilan. Benar nggak sih? Kalau perusahaannya ini bermasalah ya, gonjang-ganjing terus, nggak mau dong kita invest di sana. Yang pertama kestabilan. Yang kedua adalah kebijakan perusahaannya. Ya, kebijakan perusahaannya ini stabil atau enggak, konsisten atau enggak, ya kan? Dan yang ketiga adalah yang dicari apa? Pertumbuhannya, bro. Nah, 3 hal ini yang mungkin asing tidak melihat dari negara kita. Karena begini, kan banyak orang bilang, oh ini pasti gara-gara pergantian presiden. Datanya nggak begitu, bro. Aku ada data lagi, coba ya. Monggo. Nah, ini sebelum ini, nah ini dulu ya. Ini adalah yang tadi aku bilang BBRI ya. Aku lupa kasih tahu. Nah ini BBRI ya. Ini BBRI di tempat garis ini tanggal 27 Maret, bro. Ya, all time high-nya di tanggal 13. Ya. Sorry, poinnya begini supaya bisa. Ya. Nah ini di tanggal 13 nih di sini nih, ya. Di sini 27 Maret nih. Nah ini adalah awal dari outflow asing nih sampai sekarang, ya kan. Dan ini downtrend banget, ya kan. Jelas banget ini. Jadi benar-benar yang aku bilang tadi ke-trigger dari awal ini, dan ini awal-awal judi online mulai terungkap nih penurunannya se-ekstrim ini, ya kan. Itu BBRI ya. Nah lalu yang tadi aku bilang, apakah pergantian presiden itu adalah triggernya, ya sebenarnya enggak juga ya kalau dari data. Nah kita tuh pemilu itu di tanggal 14 Februari 2024, bro. Nah ini di garis ini adalah IHSG di tanggal 15-nya, ya. Kita ngerti ada yang namanya quick count kan, dan waktu quick count udah ketahuan bahwa Pak Prabowo itu
58% ya, above 50% gitu loh. Ya kan? Nah, ini adalah datanya dan saat 15 Februari, Bro, asing masih beli, Bro. Iya kan? Berarti bukan masalah asing nggak suka sama presiden baru kita. Tidak seperti itu berarti. Nah, itu dari 15 Februari. Lalu ada data lagi nih. Ini IHSG saat pengumuman. Ini udah diumumin nih. Pak Prabowo resmi menang oleh KPU ya. Setelah gugatan dari 2 kandidat lain juga digugurkan kan. Nah, ini IHSG masih ada di 7.000, Bro. Walaupun memang ini udah ada outflow asing yang dipicu oleh BBRI. Nah, jadi waktu diumumkan itu nothing happen gitu loh. Ya. Kalau seandainya ya asing itu nggak suka dengan presiden baru kita, langsung diajar, Bro. Iya. Iya kan? 15 Februari itu langsung outflow pasti. Karena apa? Triggernya kan di situ awalnya kan. Dan ingat ya, mereka itu bergerak lebih cepat daripada kita. Ya. Asing. Asing, yes. Asing bergerak lebih cepat. Kalau mereka beli duluan, kalau jual duluan kan. Kita ini yang terkadang-kadang harus merespon market. Karena kan kendali di tangan mereka ya. Kita ngerti bahwa seperti BBRI, compositionnya BBCA itu asing lebih dominan. Which is kalau asing memang beli ya, mereka punya power dan memang mereka belikan pakai USD, Bro. Ya kan kita pakai rupiah. Jadi nggak apple to apple. Jadi lotnya nggak apple to apple sama kita. Ketika mereka jualan juga mereka jualan dengan nominal USD kan, gede banget. Nah itu yang bikin tekanan jual gede. Lalu satu lagi ya, IHSG itu all time high, Bro, 19 September, Bro, di 7.910. IHSG all time high. Tanggal 20 September itu pelantikan Bapak Presiden kita yang baru ya, itu pas dia tanggal 1920 gitu ya. Nah, kita lihat ya, ini menjelang pelantikan inflow, Bro, asingnya, Bro. Jadi kalau ada orang bilang mereka nggak suka dengan presiden baru kita, enggak sebenarnya. Sebenarnya enggak, karena data yang ada membuktikan bahwa dekat pelantikan aja mereka beli ini. Ini kan data asing beli terus ini. Ini asing beli dari Agustus sampai September, sampai pelantikan. Jadi mereka beli terus. Berarti asing sebenarnya juga cut loss loh. Kalau misalnya mereka belinya di atas, gini kan? Jadi gini, kan asing itu kan ada dua ya. Ada asing yang aktif dan asing yang pasif. Ya kan, perbedaan begitu kan. Nah kemarin kan beberapa teman yang ada di podcast lu, ya itu udah menunjukkan bahwa yang keluar tuh asing yang pasif. Ya kan. Dan yang punya banyak tuh asing pasif masalahnya. Jadi mereka udah yang ngendon di Indonesia udah lama gitu loh. Nah yang asing-asing yang aktif begini, yang trading kan mereka juga ada trading kan asing kan. Ya ini mereka cut loss pasti. Mereka lihat ada data yang ada bahwa yang pasif keluar, mereka ikutan keluar dong pasti dong, ke-trigger. Jadi IHSG sekarang ini perunangannya saling men-trigger. Karena gini, ketika harga saham turun ya kan, semua akan dikurangi bobotnya kan pasti kan. Ya kan dari MSCI, FTSE, apapun juga dikurangin kan. Begitu ada pengurangan, otomatis gimana? Keluar lagi. Domino effect. Domino effect. Yang aktif keluar, pasif ikut keluar. Yes. Asingnya yang aktif keluar, pasif ikut keluar. Pasif keluar yang gede, aktifnya ikut keluar lagi. Jadi benar-benar kayak bola salju yang gulung gede. Nah, ditambahkan MSCI ini kalau kita lihat datanya pengurangan terus tiap tahun. Ya, habis lama-lama. Dan itu yang membuat bahwa ya asingnya nggak ada reason untuk beli. Karena yang kita butuhkan adalah bukan trader sebenarnya. Asing bukan trader, asing yang pasif, asing yang buy and hold. Ya, ketika asing masuk di MSCI, mereka buy and hold itu sebenarnya. Sampai keluarnya kapan? Sampai dikeluarin dari MSCI lagi. Jadi mereka cuma pegang. Nah, itu yang kita butuhkan. Karena mekanisme sebuah saham ya, kalau sebuah saham itu pengen naik kencang ke atas, itu barang harus kering istilahnya kan. Kering itu artinya adalah ada yang menyerap dan diam. Ya, kalau yang nyerap ini di bawah ditumpahin di atas, wah banjir lagi barangnya. Dan itu akan sangat susah dan akan sangat liar sekali. Nah ini yang terjadi di dalam saham kita gitu loh, Bro. Berarti apa yang menyebabkan penurunan? Nah, isu domestik, sekarang eksternal atau apa? Gitu? Sekarang kalau bilang kan orang bilang ya, wah ini gara-gara Donald Trump nih, tarif, ya kan? gitu. Tarif ya, trade war dan lain sebagainya. Yang lain hijau semua. Nah, ini ada data lagi. Bentar. Oke, siap. Nah, ini adalah IHSG kita yang versus dengan indeks lain. IHSG kita yang biru, Bro. Ya, yang biru itu IHSG kita. Kemudian ini yang kuning, ya. Yang kuning ini ada Hang Seng, ya, kuning ini. Kemudian yang merah ini Nikkei, ya. Kemudian yang biru ini ada apa ini? SP500 kalau nggak salah nih. Ya, SP500. Kemudian yang hijau ini adalah Singapura. Nah, kita lihat compare kepada tetangga-tetangga kita ya, dan indeks-indeks yang memang global, kita ini memang paling jeblok sebenarnya. Dari data yang ada, kita yang biru ini paling bawah kan. Kemudian ada Nikkei, kemudian ada Amerika, dan Hang Seng dan Singapura itu top ya, masih bagus-bagusnya. Nah, kalau kita ngomong ya, apakah perang tarif itu mempengaruhi
Mungkin iya. Tapi itu bukan trigger utamanya, bro. Iya kan? Karena begini. Kalau sebuah negara itu internalnya kuat, bro. Hantaman dari luar tuh gede. Digebukin pak begitu ya. Kalau kuat, memang akan memicu trigger keluar sesaat. Tapi kalau benar-benar kuat, punya kualitas, balik mereka pasti. Benar nggak sih? Pasti akan balik lagi. Nah, aku lihat ya, mungkin ya dari data kan memang setelah pelantikan masih oke semua nih, ya kan? Nah, setelah pelantikan mereka menanti yang namanya kebijakan dari pemerintah baru. Benar nggak sih? Nah, kebijakan ini mungkin dirasa mereka itu nggak cocok, ya kan? Dari kebijakan-kebijakan yang ada. Contoh kebijakan yang mereka nggak cocok menurut lu kayak apa aja? Jadi begini, kita kan ngerti ya, asing ini pasti pingin yang namanya keberlanjutan, ya kan? Karena mereka udah tanam nih, ya kayak Broder udah tanam nih, invest di sebuah perusahaan. Perusahaannya ganti manajemen. Pengennya apa? Apa yang udah ditanam ini yang udah oke, kebijakannya yang Broder berasa oke ya. Ya dengan manajemen lama, berharapnya lanjut dong. Karena kan udah terlanjur invest dengan manajemen lama nih ceritanya ini, ya kan? Nah, manajemen baru ini merubah banyak kebijakan yang ada. Iya kan? Padahal dulu bilangnya keberlanjutan. Iya. Ekspektasinya itu ekspektasinya. Kan gini ya, ini aku juga nggak ngomongin politik juga, tapi dari perang antara calon kandidat, ya kandidat pertama bilangnya keberlanjutan, kandidat lainnya bilang perubahan. Bener kan? Masih ingat kan waktu itu kan kampanyenya kan seperti itu. Nah, berarti kan otomatis asing juga suka dong kalau keberlanjutan. Mereka udah terlalu cipin dana gitu loh. Nah, kenyataannya ada banyak perubahan, bro. Salah satunya IKN nggak dilanjutin, bro. Iya kan? IKN kan bahkan sekarang nggak ada news tentang IKN sama sekali loh, bro. Beberapa bulan ini. Bener-bener kita nggak ngerti IKN ini nasibnya bagaimana. Tapi kan mungkin ada alokasi dana yang ke kebijakan yang lain yang baru seperti makan bergizi gratis itu MBG. Nah mungkin nyedot dana kan. Nah IKN-nya dipospon dulu. Itu salah satunya, bro. Iya kan? Karena kan ekspektasinya adalah keberlanjutan. Seperti itu. Kalau misalnya Danantara menurut tuh kayak gimana? Gimana asing lihat itu? Nah, kalau Danantara ini adalah sesuatu yang baru sebenarnya, ya kan? Dan dari data yang ada ini SWF yang terbesar nomor 4, bro. Seperti itu. Bukan nomor 4, kelima. Ya, setelah Norway, ya, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan China. Ya, jadi Indonesia yang nomor 5. Ya. Dan ini adalah hal yang baru buat kita. Sebenarnya begini, kalau ngomong dari respon market, ya kan, semua pesimis dengan Danantara. Termasuk waktu kemarin saya diundang salah satu sekuritas ya, ikut acara Danantara yang disampaikan oleh Pak Pandu ya, seperti itu, Pak Pandu Syahrir. Pak Pandu pun mengakui bahwa tantangan terbesar dia adalah ketidakpercayaan, pesimisme, ya kan. Banyak pertanyaan orang yang pesimis dengan Danantara, kan seperti itu. Nah, cuman permasalahannya sekarang kan udah kejadian nih, ya kan. Udah ketok palu nih Danantara nih, udah berjalan nih. Nggak ada lain, nggak ada bukan. Harapan saya, ya ini oke. Karena ini kalau nggak oke, ya nggak ngerti mau mengembalikan kepercayaan masyarakat, kepercayaan asing, dan juga pemulihan ekonomi. Karena begini, Danantara ini bersyukurnya dikelola salah satunya oleh Pak Pandu kan. Ada Pak Pandu di sana. Pak Pandu ini orang yang benar-benar menurut aku ya, Pak Pandu ini cukup oke. Dia ngerti mekanisme pasar, dia pemilik emiten juga. Jadi dia ngerti, bro. Ini pelaku pasar yang benar-benar dia masuk di dalamnya. Bukan hanya praktisi aja gitu loh. Tapi ini benar-benar terjun langsung. Nah, dan harapannya adalah kan sekarang kita kan ada dewan pengawasnya juga ya. Ya, dari beberapa orang luar negeri juga kan. Termasuk dari Tony Blair juga ya kan. Kemudian ada Roy Dalio juga kan seperti itu. Nah, ini pertaruhan sebenarnya, bro. Karena apa? Kita ini Danantara tuh nggak cuma disorot oleh lokal, internasional, bro. Kalau ini oke, Danantara bisa oke. Asing bisa balik, bro. Beneran. Karena berarti pemerintah sekarang ini adalah masalahnya tuh sebenarnya tuh bukan di ekonomi. Kita jeblok, ekonomi kita ini kita resesi parah. Enggak sebenarnya. Trust issue-nya ini loh, bro. Aku lihat. Ya kan? Trust issue-nya ini sudah cukup akut karena dari lokal juga trust issue dengan pemerintah, asing juga trust issue. Nah, makanya Danantara ini adalah kesempatan untuk mengembalikan semuanya itu. Kalau Danantara ini oke, bisa jalan, wah ini ekonomi bakal kita grow up lagi. Kalau Danantara ini fail, ya nggak ngerti, bro, mau gimana lagi. Karena udah disorot nih, yang gede gitu loh. Pindah kewarganegaraan kayak gitu. Jujur, kalau aku sendiri berharapnya Danantara ini
bisa jadi titik balik ya untuk pertumbuhan ekonomi seperti itu. Nggak punya pilihan juga kali bro. Nggak punya pilihan. Soalnya kalau misalnya itu alternatifnya adalah hancur, duitnya itu disalahgunakan, orang yang mempunyai power itu malah menggunakan untuk kepentingan pribadi, habis bro. Tapi kalau misalnya sukses ya kita adalah setuju lah. Terus apa pandangan lu tentang, kemarin kan sempat ada tuh yang waktu lagi turun, habis itu Polri ikutan pantau saham. Menurut lu kayak gimana? Jadi begini, kalau dari awal itu kan memang berkaca dari historikal ya. Kita itu kan ada kasus yang gede sekali yaitu Jiwasraya. Dan itu impact-nya itu nggak cuma merugikan negara tapi banyak orang. Temen gue itu papanya juga ada yang kena Jiwasraya bro. Itu berapa M, itu puluhan M kena, hilang dananya. Dan itu mungkin kalau dari sini saya melihat dari kacamata yang netral dan positif adalah bahwa pemerintah ini nggak mau kejadian lagi nih. Kasus Jiwasraya ini nggak mau kejadian lagi. Makanya Polri diterjunkan. Tapi kalau dari versi teman-teman yang bilang Polri ini mengawasi supaya harga saham nggak turun, supaya retail nggak rugi, itu nggak mungkin. Karena mekanisme pasar itu ada untung dan rugi, jelas kan. Tapi yang aku rasa yang mau diawasin Polri adalah supaya saham-saham ini ya yang diinvestasikan negara di sana ini benar-benar tidak ada penyalahgunaan. Karena gini, Jiwasraya itu kesalahannya adalah banyak ditaruh di instrumen yang terlalu berisiko bro. Saham-saham yang benar-benar sebenarnya nggak liquid, ya dibikin liquid, dibikin rame seperti itu ya, saham-saham repo ya yang benar-benar nggak ada volumenya. Nah ketika masuk ke sana dalam jumlah besar nggak bisa keluar, akhirnya nyangkut lah. Masalahnya juga bukan cuma cut loss dan nggak cut loss ya, ini nggak bisa keluar masalahnya. Dan kalau kita ngerti saham-saham yang seperti MIRX, Rimo itu tiba-tiba boom langsung ARB habis ke 50. Dan itu nggak bisa keluar, nggak ada volume bro. Nah itu yang mungkin mau dijaga dari pemerintah kita supaya nggak kejadian lagi nih. Kalau aku lihat seperti itu. Jadi tapi mungkin teman-teman terlanjur menangkap persepsi ini bahwa Polri ini mau ngejagain saham. Kalau mau turun ini kita tanggepin nih. Kalau asing mau keluar kita tahan nih, nggak boleh keluar. Nggak bisa begitu kan. Karena memang namanya orang berinvestasi kok, ya kan. Investasi kita punya kendali atas duit kita kan. Kalau kita memang nggak cocok ya kita tarik duit kita kan seperti itu. Tapi nggak bisa dong kita berinvestasi ya kan kalau nggak menyalahi kontrak dan lain sebagainya, nggak ada penaltinya dong. Kecuali kayak kita misalnya taruh deposito ya, kita tarik duluan ada penalti dan kita udah tahu di awal ya itu oke. Tapi kalau investasi biasa kita nabung atau kita chip in dana, kita bisa tarik dong seperti itu. Iya. Gitu. Kan kalau misalnya kita bisa, kenapa kita diskusi kayak gini kan supaya kita bisa tahu root cause-nya kan, akar penyebab itu apa. Soalnya kalau misalnya kita tahu root cause-nya apa, berarti kalau misalnya ada solusi terhadap masalah itu bisa jadi rebound gitu. Sama kayak waktu COVID atau IHSG itu turun, jelas gitu. IHSG turun gara-gara COVID. Makanya if COVID itu udah mereda, IHSG bakal recover gitu kan. Same else kayak di negara-negara lain lah. Nah berarti kan kalau misalnya sekarang root cause-nya itu adalah tadi kan judol, besok trust issue. Nah berarti kan untuk merecover supaya IHSG kita balik lagi, ini harus di-solve kan? Harus gitu kan. Nah lu punya pandangan gak sih untuk men-solve dua ini yang memungkinkan itu tuh time frame-nya berapa lama? Kalau kan ini teman-teman juga tanya nih, IHSG bakal recover kapan? Berapa lama? Kalau aku bilang yang kali ini akan lebih lama. Karena apa? Ya, karena kita ini sekarang yang tadi kayak Bro Leon bilang, kita ini masalahnya bukan COVID. Ya kalau tahun 2020 masalah COVID hilang selesai, ya kan? Masalah kan dari luar yang COVID itu. Kita ini masalah dari internal, dari dalamnya, ya seperti trust issue lah. Untuk recover itu butuh pembuktian, bro, ya kan? Dan asing kalau udah keluar dalam jumlah besar seperti ini untuk masuk, ya nggak mungkin. Jadi kalau udah keluar misalnya dalam setahun 45T, ya tiba-tiba besok langsung asing beli lagi. Itu harus ada reason yang sangat powerful, bro, ya kan? Harus ada pembuktian. Dan kalau orang ya misalnya gini, orang udah kehilangan kepercayaan. Untuk mengembalikannya butuh waktu, bro. Benar nggak sih? Nah, kalau ngomong time frame berapa lama, aku nggak bisa ngomong sebenarnya. Harapan aku ya setahun aja maksimal ya. Seperti itu. Tapi kan yang menilai kan bukan aku, bukan saya. Tapi pihak investor luar. Ya kan, terutama asing kan. Seperti itu kan. Nah ini selama kita suffering seperti ini, ya ini harus ada langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah supaya membuktikan bahwa kita ini bisa dipercaya lagi. Termasuk lewat dana antara tadi. Seperti itu. Terus menurut lu ya, apa advice lu buat teman-teman yang udah beli ini? Kita ngomongin dua kubu tadi ya. Ada kubu yang saham Konglo, Panganut Flow, udah masuk ke PTRO, Cuan, Pani gitu kan, brand. Ada juga yang menganut ke
ini nih value investing. Mereka percaya dengan saham BNI apalagi kayak BCA. Mereka udah beli terus. Iya. Sekarang 8.000 BCA-nya, bro. Iya, BCA kemarin sempat 7.900. Gila gitu. Gila. Kalau misalnya kita lihat PER itu salah satu PER terendah dalam beberapa tahun terakhir itu. Nah, yang mesti diketahui begini, bro. Ini yang ada yang mindset yang menurut saya perlu diluruskan lagi dari masyarakat, dari teman-teman investor, bahwa ya kan orang bilang ya, kalau fundamentalnya murah, PER-nya di bawah harga PER tertentu ya berarti murah kan, which is cheap kan. Ini beli aja. Ini Mercy harga bajai katanya kan. Nah, sekarang problemnya adalah kita yakin nggak harga bajai ini nggak jadi harga BMX, bro? Nah, itu yang harus kita mengerti ya. Jadi sepeda gitu ya. Nah, kalau harga Mercy jadi harga sepeda bagaimana? Dan yang paling menurut aku, yang paling saya khawatirkan adalah, jadi gini, asing ini dalam tanda kutip ya, ini mempanis semua apa yang terjadi di dalam internal kita. Ini adalah punishment asing, ya kan? Kan seperti itu. Nah, mereka udah keluar nih. Retail suffering semua dong, teman-teman nyangkut semua kan. Nah, kalau harga terus turun ke bawah, mereka jualan terus. Sampai satu titik kan mereka akan merasa ini murah. Bener gak sih? Ini murah. Terlepas bahwa asing belum percaya, ada dong bro namanya betting. Bener gak sih? Orang betting kan pastikan. Karena merasa misalnya, amit-amit ya, jangan sampai kejadian ya. BBCA 6.000, amit-amit. Ya, 6.000. Asing lihat ini, gila ini murah banget bos. Gue beli nih, jepret 6.000. Teman-teman udah nyangkut di harga 9.000, 10.000. Kita punya nggak kekuatan untuk itu resikonya? Nah, jadi kalau Bro Leon tanya nih, ini teman-teman gimana nih? Saya kembalikan teman-teman ya. Teman-teman kalau melihat bahwa ada fundamental yang murah dan lain sebagainya, ya bener. Saya sangat setuju BBCA ini harganya murah, PER-nya udah murah. Problemnya adalah jualannya belum berhenti. Nah ini yang mesti diketahui ya. Cuman kalau ada teman-teman fundamental yang benar-benar ngerti fundamental, saya rasa kalau mereka beli nyicilnya itu pasti akan bertahap bro. Jadi saya kemarin bilang juga, kalau kita masuk dengan fundamental, kita harus beli dengan ala fundamental. Dan kita akan keluar dengan fundamental. Nah masalahnya teman-teman kan enggak bro. Belinya pakai trading, ya kan? Harapannya fundamental. Keluarnya pakai fundamental. Habis bro. Money manajemennya nggak bisa bro. Iya kan? Kalau aku pernah punya beberapa teman yang benar-benar fundamental investing pure bro. Nggak pernah lihat market bro. Market jelek beli mereka liburan bro. Saya tanya, kamu belinya gimana? Dia bilang, contoh ya, dia bilang gini. Batu bara, ini lagi murah. Oh iya, harga acuannya sekarang udah 100-an atau bahkan di bawah 100 kan. Terus aku tanya sama dia, terus kamu gimana? Kalau aku sebagai investing, aku siap-siap nyerok nih. Jadi aku beda sama kamu Om Ben, dia bilang gitu. Kamu suka saham yang ramai, aku suka saham yang sepi, yang nggak diminati sama sekali. Yang benar-benar saham itu dibuang semuanya. Aku bedahin semua, emiten-emitennya, batu bara prospek begini-gini, aku bedahin, aku yakin aku mulai nyicil. Sampai kapan? Ya nggak tahu. Dia bilang gitu. Sampai bottoming, nggak tahu. Aku nyicil terus pokoknya. Nah ini loh bro. Nyicil terus ini yang kita nggak ngerti. Mereka money manajemennya bagaimana? Iya kan? Dan mereka bilang napasnya panjang. Mereka siap 2 tahun, 3 tahun. Mereka siap bro. Lah ini kalau teman-teman kuat nggak? Nyicil beli 3 tahun. Nah itu yang harus dimengerti. Jadi kalau teman-teman bilang, ini adalah time to buy. Ya, cicil. Saya kembalikin ke teman-teman. Tanya cicilnya sampai kapan? Harus ada plan-nya dong bro. Kebanyakan kalau ditanya plan-nya begitu, nggak bisa jawab mereka. Ya kan? Mereka balik nanya, Om Ben bottoming-nya di berapa? Saya nggak bisa ngomong. Karena kalau ngomong begini, TA pun support kuat jebol bro. Kalau jualannya gila-gila begini. BBCA kemarin berapa triliun tuh jualannya. Ya kan? Nah itu yang nggak bisa. Jadi kalau tanya teman-teman kembali lagi ya, teman-teman ini harus bagaimana? Saya balikin ke masing-masing. Kalian punya ketahanan duit berapa banyak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian siap menderita sampai kapan? Udah gitu aja. Karena misalnya, let's say, setahun ini bakal begini terus bakal turun atau sideways di bawah ya. Kalian lihat porto kan seperti itu. Uang kalian bakal nggak growth kan di situ kan. Iya kan? Kalian bisa lihat nggak ada potensi tempat lain yang lebih menarik. Kalau ada potensi tempat lain yang menarik ya, kalian mungkin bisa cut sebagian, ambil dulu ya. Ada reserve cash untuk muter tempat lain. Kan seperti itu. Atau kalau teman-teman merasa keberatan, heavy banget posisinya nih. Ya, kan ada 2 pilihan. Tutup mata, tutup OLT, uninstall OLT-nya ya. Nanti buka lagi tahun depan atau 2 tahun lagi. Atau teman-teman ini mau reduce posisi. Ingat bro, di masa sekarang ini, cash is the king menurut aku. Ya kan? Yang aku takutkan ini adalah bukan kalau nanti aku nggak dapat bottoming. Aku nggak takut seperti itu bro.
Yang aku takutan adalah ketika market reversal adalah aku nggak bisa make money, bro. Kalau apa cash aku itu banyak nyangkut di sana sini dan nggak ada cash lagi. Ya, ketika bottoming, reversal begitu ya, asing mulai beli lagi, orang yang punya cash akan mulai ikutan asing beli, ya kan? Ketika nanti misalnya ya, let's say dari harga 7.000 naik ke 8.000, naik ke 9.000, yang beli bawah udah hore. Kita BEP, bro. Nah, ini yang mesti dikembalikan ke teman-teman. Itu masing-masing kan kita punya pertimbangan sendiri-sendiri ya. Nah, itu silakan. Kalau kalian merasa cash kalian masih banyak dan kalian nyangkut, ya hold aja nggak apa-apa. Masih banyak cash kok. Tapi kalau cashnya udah tipis-tipis, nah ini harus siap raising cash lagi nih. Tujuannya apa? Kita fight back di bawah. Dan ingat ya, investasi adalah journey, adalah maraton, bukan sprint. Ya, goal kita adalah kita akan menang di long run. Nah, masalahnya kalau kita napas pendek, bro, mental kena, bro. Berapa banyak orang pensiun, ya kan? Dari zaman pandemi kemarin ya, naik ke atas tuh, jepret ke atas ya, all time high semua, naik kencang rally semua, orang FOMO dan lain sebagainya. Sekarang yang FOMO gimana? Banyak yang pensiun, bro, banyak yang udah kembali. Aku punya banyak teman yang udah nggak mau lihat market, udah enek sama market karena apa? Mereka beli di pucuk dan nyangkut, dan mereka nggak mau ngakui kesalahan dan nggak ngerti gimana cara cut loss dan lain sebagainya. Ya udah, habis, udah, dan pensiun seperti itu. Nah, gue pengen bagi jadi beberapa case deh. Karena ada orang sekarang yang posisinya itu udah nyemplung, terlanjur nyemplung. Terlanjur berharap bahwa 5.000 BBRI adalah bottom. Iya, terlanjur lihat bahwa BCA 9.500 itu udah murah gitu. Iya. Langsung masuk semuanya gitu. Nah, kalau misalnya case kayak gitu, pilihan mereka berarti kan cuman hold atau cut loss. Hold cut loss, kalau misalnya hold berarti ya harapan nanti kan ya mereka nggak bisa timing, dan kalau misalnya recover ya minimal mereka nggak lose money lah. Iya, BEP kapan-kapan lah, ya. BEP lah gitu kan, setahun lagi, 2 tahun lagi gitu misalnya. Atau alternatif kedua, misalnya nih, yaudah gue jual dulu ya sekarang di 8.000 gitu BCA kan. Harapan nanti kalau misalnya turun, gue bisa beli di bawah supaya gue bisa ikutan rally-nya. Kayak menurut lu kayak gimana? Ya, jadi gini. Tentu ini disclaimer-nya ini pertama, disclaimer itu adalah kita nggak mungkin tahu lu punya spesifik case kayak gimana. Kita juga nggak tahu keuangan lu pribadi kayak gimana. Kita nggak tahu lu punya risk tolerance kayak gimana. Jadi tolong menggunakan ini lu bijaksana, lu pakai otak lu sendiri. Ya ini cuma personal opini pribadi dia. Ya lu modifikasi ke masing-masing gitu. Seperti biasanya gue selalu ngomong, lu beli itu lu sendiri yang pencet, lu jual lu sendiri yang pencet. Lu untung itu punya lu rugi juga ya itu selalu juga gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya begini, let's say aku itu juga dalam posisi yang serba salah, bro. Kayak Bro Lian tadi bilang ya. Karena begini ya, kita untuk memberikan solusi kepada orang yang nyangkut itu susah. Contoh begini, waktu di pandemi dulu, bro, ada satu orang ini aku cerita ya, member aku gitu ya, dia seorang pengusaha di luar pulau. Dia bilang, Om Ben, saya itu perusahaan saya tutup, tapi saya kasihan, ini karyawan masih kerja semua nih. Kalau saya pecat mereka, wah mereka pasti menderita banget karena ini udah lama kerja dan saya ngerti keluarga mereka seperti apa. Nah, saya ini akhirnya tutup perusahaan, ambil aset yang ada di perusahaan itu sekitar 6 miliar, bro. 6 miliar diambil, seperti itu dimasukin saham. Dimasukin BBRI dan Telkom waktu itu. Nah, si bapak ini masukinnya juga nggak pakai money management. Hajar aja semua, cepret. Dalam posisi sekarang udah minus 2M, bro. Dia hanya berharap, Om Ben, aku tuh hanya berharap ya tiap bulan ada sekitar 150 juta, 200 juta lah buat gaji mereka. Ini begitu. Dengan 6M ini, yang which is itu sangat possible sekali karena 6M gede kan. Tapi sekarang udah minus 2M nih. Nah, bersyukurnya kan nyangkutnya di Telkom sama BBRI waktu itu kan. Terus aku bilang sama bapak ini, Pak, ya udah, aku coba bedah TA-nya dan lain sebagainya. BBRI ini udah mulai reversal waktu itu. Jadi bapak hold aja. Hold, keep dulu. Dia kalau nggak salah nyangkut BBRI itu di harga 3.400, BBRI-nya waktu itu di harga 3.200 ya kan. Dan kita ngerti angka-angka bulat itu biasanya support psikologis. Seperti BBCA 8.000 ya. 8.000 ini sekarang psikologis nih ya. Dan biasanya ini jadi area kuatnya perang. Kalau jebol ke bawah ya cilaka, kalau mantul ya ini bisa aman kan begitu kan. Nah, kemudian oke, dia hold. Ya, Telkom juga sama dia hold. Bener. 1 bulan berselang recover, naik nih. BBRI naik dari 32 ke 36, 37. Aku lihat lagi, bapak ini chatting lagi, Om Ben, saya kalau jual sekarang ya, semua loss saya yang pernah cut loss plus floating loss saya
Dan realisasinya saya bisa profit 1,5 miliar. Wah, puji Tuhan banget aku bilang begitu. Puji Tuhan, Pak. Aku bedah catnya lagi, Pak. Ini area resist, Pak, 3738. Saran saya, reduce bagian. Telkom dan BBRI, reduce aja. Atau kalau Bapak nggak mau pusing, TP semua selesai. 1,5 miliar kamu bisa kantongin, gaji perusahaan semua, itu aman untuk 8 bulan ke depan. Udah, tutup mata. Ya kan? Goal kamu kan cuma mau gaji karyawan kamu kan. Oh gitu ya Om Ben. Oke. Udah. Selesai. 3 bulan dia chatting lagi bro. Om Ben saya stres. Wah kenapa lagi Pak? Ini udah profit loh Pak. Iya Om Ben. Saya waktu Om Ben bilang saya nggak jual. Dan saya jual BBRI itu di harga 3450 Om Ben. Hah? Di 37 nggak ada jual Pak? Nggak ada Om Ben. Karena harapan saya masih naik. Waduh. Nggak bisa ngomong bro. Dan sejak itu bapak ini nggak pernah kontak aku dan aku yakin udah pensiun pasti dari market. Karena mentalnya terpukul sekali dia. Nah ini loh. Jadi ini kembali ke teman-teman masing-masing. Musuh dari kita itu cuman fear dan greed loh. Kalau market jelek gini fear musuh kita ya. Atau malah greed. Wih bottom nih. All in. Tanpa mikir resiko. Hajar lagi jadi fear. Habis kan kita. Nah makanya saya kembalikan. Di BCA di 8.000 ini. Kalian lihatlah. Kalian punya average berapa? 8.000 adalah area krusial, ya. Dan kita ngerti hari Jumat kemarin ini potensi buat Sabtu Jumat itu adalah rebalancing FTSE kan. Asing keluar gede-gedean karena ya ada FTSE-nya pasti rebalancing juga. Nah, seminggu ini penentuan, Bro. Seminggu ke depannya penentuan banget nih. Apakah ya cukup bertahan di 8.000 atau jebol? Kalau jebol ke bawah ya udah. Tapi ya aku bilang ya BBRI BBCA udah jebol di 84, Bro. 8485 which is itu adalah area support krusialnya. Jadi segala rebound ke 84 itu hanya rebound sementara. Ya, kalau tidak disertai akum, aku nggak yakin BBCA bisa di atas 85 lagi. Seperti itu. Kalau ada akum, yakin. Tapi kalau nggak ada ya nggak bisa. Seperti itu. Ada orang yang udah, yang tadi kan, ini kan case adalah orang yang udah kecemplung kan. Orang udah kecemplung, rasanya adalah this is the worst time to sell. Jadi makanya kayak mereka tuh maunya jual, kalau misalnya udah dengar dari kemarin-kemarin, kalau misalnya mereka punya cut loss 10% gitu mungkin kan. Tapi sekarang mereka udah drawdown-nya udah 20%, 30% gitu kan. Dan juga di harga yang kalau misalnya kita lihat dari matrix value investing, ini pun juga udah titik murah dari titik value investing gitu. Betul. Kan. Makanya kan secara logika value investing adalah ini melawan logika mereka kan. So logika mereka adalah harusnya dibeli. Yes. Harusnya. Tapi gara-gara udah gak punya peluru, jadi mereka cuma bisa decide hold atau sell gitu kan. Sehingga kalau misalnya sell, banyak yang ngerasa gila, this is the worst time to sell. Itu udah 8.000 gitu kan. Nah, apa pendapat lu? Apakah pendapat lu adalah kalau misalnya kita ngomongin cut loss ya, itu tuh di 30% pun kita juga ya udahlah, cut aja gitu. Dengan harapan kita bisa beli di bawah. Atau menurut lu itu kayak gimana pendapat lu? Kalau aku melihat dari secara makro ya, global begini ya, potensi penurunan masih ada karena asing jualannya juga kayak jualan ngebet jualan gitu, dan ini memang mereka bukan cuma jualan, mereka mau exit intinya kan seperti itu kan. Jadi ya, dan kembali lagi ya, kalau teman-teman bilang 8.000 adalah, ini sekali disclaimer on ya, 8.000 adalah titik yang worst to sell, itu relatif bro, karena murah juga relatif kan. Kalau someday ya 2 minggu 3 minggu setelah lebaran, amit-amit ya BBCA ini 75, orang kan bilang tahu itu gue jual 8.000. Benar nggak sih? Pasti bro, pasti kan. Karena kan itu relatif. Nah makanya gini loh, kita itu kembali lagi. Kalau misalnya kamu mau cut, kamu cut itu bukan masalah pembenaran yang tadi bro, murah atau enggak. Kamu cut itu melindungi aset kamu. Kamu punya cash. Iya kan? Kalau udah dan ini sering terjadi ya, aku cut mantul. Ya udah. Terasa bodoh, iya. Tapi ya sudah. Ini adalah pelajaran. Karena nyangkut selalu nggak enak. Dan nyangkut dengan money management yang ngawur itu selalu nggak enak bro. Tapi at least kalau dari pengalaman aku ya, setelah aku raise cash dan setelah itu aku evaluasi bro. Bukan setelah itu langsung belanja, enggak. Diem evaluasi. Salahnya di mana? Gitu loh. Karena aku tadi bilang ya, investing adalah journey. Investasi itu journey, panjang. Iya kan? Kita boleh kejeblos di sekarang, enggak apa-apa. Iya kan? Market masih buka sampai nanti kita pulang ke rumah Bapak kan begitu kan. Sampai 2050 bahkan kan. Lebih di atas itu. Nah, ini kan perjalanan bro. Sekarang adalah, ya ini belajar. Kayak kemarin aku bikin. Aku pernah kehilangan 60% bro. Overall dari Porto loh bro di pandemi. Kena cut. Gila. Tutup mata cut. Cepet. Karena apa?
Aku nggak bisa suffering bro untuk seperti itu. Gitu loh. Aku tahu aku salah. Aku pernah ada satu saham namanya SWAT, SWAT. Sekarang udah nggak jelas sahamnya, nggak tahu kemana. Aku cut di minus 84% bro. Uang waktu itu cuma 65 juta, itu jadi sisa 12 juta bro. Itu goblok kan sebenarnya. Tapi itu adalah ya udah. Aku cut ya cut. Aku orangnya begitu. Karena begini, setelah di pandemi itu ya bro, aku cut 60% bro. Aku kan dulu tour guide ya. Nggak kerja loh bro. Ini duit sisa 40% ya, dan tabungan yang tinggal receh ini ya, udah habis ini tabungan. Jadi waktu dulu lu sebelum jadi full time trader gitu? Yes. Oh. Aku full time trader gara-gara pandemi kan. Oh. Karena tour aku tutup. Project setahun shutdown, selesai semua. Padahal aku udah ngitung bro. Wah tahun ini aku udah pasti make money sekian. Udah punya plan. Rusak semua bro. Gara-gara pandemi kan. Ditambah porto aku minus 60%. Aku bilang ini nggak bisa nih. Aku cuma tahu cut semua bro. Kamu tahu bro. Nge-cut begitu. Memang terlihat bodoh bro. Tapi itu menyelamatkan psikologis. Menyelamatkan psikologis. Aku restart porto dari awal. Ya. Aku mulai fight lagi dari awal. Bayangin itu berat banget. Itu aku stres banget. Sangat stres. Uang tinggal 40%. Tabungan menipis. Tidak ada income. Bahkan aku harus refund. Dan ada beberapa yang refundnya tuh masih lama. Ini refund customer yang mau tour. Ya, gara-gara nggak bisa terbang gitu. Yes. Aku kan harus urus nih. Cash untuk refund. Ya puji Tuhannya mereka refund semua. Tapi kan refundnya bisa ada yang setahun bro. Nah mereka udah minta kan. Aku kasih balik dulu dong. Oh lu talangin dulu? Iya beberapa aku talangin. Kalau enggak mereka cuap-cuap nama aku tambah. Ya kepercayaan kan bro seperti itu. Lu dulu punya tour agency gitu maksudnya? Iya. Dan itu perusahaan aku sendiri. Yang aku kelola sendiri bro. Udah berapa lama itu tour dulu? Dari tahun 2015. Makanya kalau. Udah 5 tahun berarti? Iya. Kalau teman-teman tahu kan dulu namanya jalan-jalan murah IG aku bro. Oh. Ya kalau lu scrolling ke bawah, jauh ke bawah itu ada foto tour semua masih ada. Makanya postingan aku sampai 8.700. Oh. Karena itu tour semua di situ. Nah, ya udah. Ketika aku cut ya, aku psikologis aman bro. Aku fight lagi nih, pelan-pelan. Bersyukurnya market recover. Iya kan? Dan ketika aku cut itu ya, aku mengambil keputusan untuk udah aku mau trading dulu aja. Karena aku butuh uang harian untuk makan bro. Ya udah gak ada duit lagi. Kalau aku invest, makan dari mana harian? Kan begitu kan? Aku harus ada profit harian. Itu aku kumpulin. Nah bersyukur market recover. 60% aku ini langsung boom bro. Dan bener-bener jujur ya, pandemi kemarin itu berkah banget buat aku. Karena aku tuh orang yang dari tidak punya literasi keuangan awalnya. Dari keluarga yang, kalau orang, aku bilang ya, aku tuh keluarga middle low banget bro. Middle low. Ya, aku pun nggak lulus kuliah bro. Nggak punya duit dulunya. Aku megang 1 miliar pertama dari saham bro. Jadi dari cash aku itu, dari uang aku 300 juta. Minus 60% kan, sisa 120 juta kan. Itu dari perjalanan April, Mei, Juni, Juli, sampai November. November aku dapat 1 miliar pertama bro. Waktu rally ke atasnya tuh. Ya kan, setelah Covid kan rally. 1 miliar. Kemudian Januari tengah aku dapat 1 miliar lagi bro. Jadi 2 miliar uang aku. Februari 3 miliar. Dan itu bener-bener wow banget. Nah, aku bersyukurnya aku ngambil cut loss. Kalau enggak, psikologis rusak bro. Psikologis rusak, ada saham rally berani beli enggak? Nah, apakah saat itu ya, oke kita tadi misalnya dari 120 jadi 3M gitu dalam waktu setahun gitu Iya. misalkan. Contoh, misalnya saham itu lu nggak cut loss, lu hold saham-sahamnya. Apakah saham-saham yang lu hold itu bakal recover ke 3M juga gitu? Enggak bro. Enggak. Kita harus ngerti gini. Dari matriksnya ya, kalau you loss 10%, Ngerti? you harus recover 11%. You loss 50%, recover 100% bro. Paham gak sih? Jadi beggar tuh susah bro gitu loh. Itu peningkatan yang harus sangat signifikan kenaikannya gitu loh bro. Jadi kalau aku nggak cut ya, aku pernah bikin riset juga. Kalau aku nggak cut, uang aku paling dari yang 300 juta kan floating kan, 180 juta kan. Itu paling jadi 500 juta doang bro. Mentok-mentok itu bro. Mentok-mentok. Kalau aku nggak doing nothing ya, itu mentok-mentok cuma jadi segitu bro. Nah dari situ aku belajar. Ketika aku cut, aku menyelamatkan yang pertama adalah kerusakan psikologis. Ini paling penting bro. Psikologis nih. Dan yang kedua, aku punya pelor untuk aku fight lagi di bawah. Gitu loh. Iya kan? Nah ini yang penting banget. Dan jadi gini, sebenarnya yang bikin porto aku growth itu bukan saham-saham lama yang aku pegang bro. Saham lama itu BEP doang bro.
itu muncul saham-saham baru yang beggar-beggar. Contoh BRIS. Aku masih ingat tuh BRIS di harga 120 bro. Rally ke 1000 bro. 10 kali lipat bro. Iya kan? Kemudian ada Agro 80. Ya, Bismillah juga di bawah 100. Rally semua gila-gila. Nah itu yang growth porto gila-gilaan juga gitu. Jadi lu punya masukan adalah lihatnya secara objektif lah gitu. Yes, Misalnya betul. lu minus 30%, 40% pun ada apa ya? Ada success story-nya ya. Iya. Cuman itu ya harus punya cash waktu naik lagi Yes. ke situnya ya. Karena gini, setiap kali ada penurunan dan ekstrim ya, penurunan yang ekstrim mau ngomong crash, mau ngomong bearish atau apapun juga, bro. Ketika recover itu muncul orang-orang kaya baru, bro. Setuju, sangat setuju. Nah itu loh. Di semua skenario. Di semua skenario, bro. Di semua skenario, di semua resesi secara sejarah, setiap kali ada masalah yang besar, itu bakal ada opportunity juga. Yes. Tapi opportunity-nya cuma buat orang yang siap. Nah ini maksud aku gitu. Siap itu kita harus siap secara cash dan secara psikologis. Kalau misalnya ya, lu recover, lu punya cash nih, lu udah rusak mentalnya, takut beli, ya kan? Rusak, hancur bro. Nah ini pengalaman satu lagi, ini barusan banget nih. Waktu TPIA kemarin ARB 53 bro, ada teman ngajakin gue beli yuk. Wah ini market begini beli TPIA yakin nih, beli yuk. Jujur ya, aku nggak beli bro waktu itu bro. Sekarang berapa TPIA? 7.750 kemarin. 7.000. Seandainya gue beli. Kenapa gue nggak beli? Psikologi juga kena bro sejujurnya kemarin. Udah sampai di level gue enak sama market. Gue nggak mau lihat market deh, bodoh tutup lah. Gue tutup, gue pergi. Ketika gue pergi rebound marketnya. Ini pelajaran. Dari sini semakin meyakinkan aku bahwa when opportunity datang, ya kan, you nggak berani atau you nggak siap, hilang. Bayangin bro, 5.300 bro, 7.750, 50% bro, 100 juta jadi 50 juta bro dapatnya. Ya udah kalau untuk mata udah kasih 100 lah, molos. Banyak teman juga nggak berani, yang ngajakin aku juga nggak beli. Iya. Oh yang ngajakin juga nggak beli. Kita sama-sama dia bilang kalau Om Ben lu beli, gue beli nih. Saling menguatkan. Saling menguatkan kan. Cuman ya itu sekali lagi ya dari sini kita berkaca dari pengalaman, dari pelajaran ini adalah kalau you berani ya, you dapat opportunity. Kalau mental you rusak, you miss opportunity. Dan itu kadang-kadang nggak datang 2 kali gitu loh problemnya gitu. Ini pelajaran ajar sih gitu. Ya terus gue pengen ngomongin kubu sebelah nih. Kubu sebelah yang tadi kan gue ngomongin contoh itu orang udah terlanjur, ya kan, udah terlanjur di sini, di sini, bukan di sini lagi di sini. Iya, udah ngap. udah susah, udah harus kayak berdiri gitu kan. Nah ini orang, gue pengen kasih contoh orang-orang yang udah setengah masuk. Jadi mereka udah, mungkin kita contohin aja 50% itu udah di dalam market gitu. Jadi floating loss 50%. Tapi mereka masih punya cash nih. Mereka masih punya cash dan mereka sekarang punya pilihan. Punya pilihan beberapa kan sekarang. Apakah yang portonya itu dijual dulu atau ya udah yang porto dijual udah terlanjur, ya kan kita pakai value investing tadi segala macam matriksnya udah relatively murah. Habis itu kita cuma decide yang sisa 50% lagi cash. Apakah cashnya ini gue mulai nyicil selama setahun ke depan atau gue wait and see dulu atau kayak gimana? Ya, kalau aku bilang kalau misalnya kalian punya 50% cash ya, itu relatif aman ya. Jadi 2 pilihan itu sama-sama aman. Misalnya ya udah kan kalian belinya kan juga bukan saham gorengan kan, BBCA ya kan masih oke kan begitu kan. Nah itu boleh kalian BBCA ya udah diamin dulu yang 50%-nya. 5% gimana? Tunggu dulu, sabar. Ini benar-benar sabar. Karena gini loh, kalian harus memperlakukan 5%-nya dengan bijak. Karena apa? Ini pelor terakhir kalian nih. Iya kan? Kalau aku pribadi ya, ini sekali disclaimer on. Aku akan menunggu market reda. Yes, mungkin aku nggak dapat di harga bottom bro. Nggak apa-apa. Tapi aku at least aman. Karena begini. Dari sejarahnya ya, nah ini aku share lagi satu nih. Ya. Ini, nah ini bro, BBCA ini pergerakannya inline banget dengan IHSG kita. Ya, BBCA ini yang hijau, ya, chart yang hijau, dan IHSG kita yang biru. Nah ini klop bro, klop banget. Nah, aku udah bikin riset juga kemarin dari beberapa penurunan yang ada, crash yang ada, bahwa kalau sampai asing outflow di BBCA itu adalah alarm buat IHSG kita. Kalau sampai asing mulai inflow masih di BBCA, itu adalah lampu hijau buat IHSG kita.
Jadi karena memang ini inline banget. Bukan BBRI, bukan yang lain. BBCA. Ya, BBCA. Jadi kalau teman-teman nanya, ini ke depannya bagaimana dan lain sebagainya, ya kalau aku pribadi ya, aku tunggu asing mulai inflow di BBCA, bro. Inflow mulai stabil, aku mulai stabil, aku mulai cicil beli. Yes, tadi aku bilang, mungkin nggak dapat bottom nggak apa-apa. Tapi at least aku dapat sustainnya. Ya ini aku cari. Ya, orang kan biasanya pengennya jual paling pucuk atas, beli paling bottom bawah. Itu impossible. Pertama menurut gue itu impossible. Kedua itu sebenarnya merusak mental, bro. Betul, itu judi banget. Judi. Dan banget. akhirnya tuh pasti yang terjadi regret. Misalnya dia misalnya dia beli 5.000, dia jual di 8.000. Sebenarnya pintar kan? Iya, udah cuan kan? Udah cuan. Tapi ke 10.000 dia jadinya regret. Iya. Waduh, kalau tuh gitu. Jadi tahu gitu kan. Tahu gitu. Gitu. Sama waktu kalau misal beli juga kayak tahu gitu juga gitu. Misalnya kita beli di 5.000, dia turun ke 4.000. Tahu gitu gue belinya minggu depan. Iya, betul. Jadi ngerusak juga. Ngerusak. Gitu. Makanya kan begini. Makanya tadi aku bilang kan, kalau kita ngerti bahwa asing itu pegang kendali atas IHSG kita dan atas BBCA, ya udah nurut asing aja. Sesimpel itu. Ya, nurut asing aja. Ya, asing jualan ya jangan dilawan. Nah, pertanyaan seterusnya, bro, kalau misalnya kayak gini. Kalau misalnya kita lihat inflow, itu kan ada beberapa matriks. Kita bisa lihat dari yang short term sampai ke yang long term. Udah ada terbukti beberapa akumulasi yang agak jangka panjang. Soalnya tadi pun kita juga lihat gitu, kayak waktu asing jualan sempat ada naiknya dulu kan. Iya, betul. Habis turun lagi. Iya, betul. Gitu kan. Nah, kita butuh pembuktian berapa lama nih si asingnya masuk? Jadi begini, kalau dari aku ketika asing mulai masuk konsisten dan harapannya harga tidak spike langsung, iya kan? Karena konsep akumulasi itu kan diem-diem, bro. Kalau bisa turun tapi beli asingnya ya. Jadi kan itu. Tapi kalau memang reversal banget dan asing belinya gila-gilaan jor-joran ya. Nah kembali, aku akan pisahkan porto. Aku yang beli di bawah ini pakai porto yang lain, bro. Supaya apa? Nggak ngeganggu nih. Nggak ngeganggu. Nah tujuannya apa? Seandainya aku udah masuk nih jepret nih, misalnya di 7.000, amit-amit ya 7.000, jepret 7.000. Naik kan ke 75 dan lain sebagainya. Ya udah, yang 7.000 ini, bro. Ini nggak boleh hilang, bro, duitnya, bro. Artinya apa? Aku akan pasang stop loss di 7.000. Iya kan? Aku akan nyelamatin sisa duit. Yang penting gini loh, sisa setengah cash aku ini selamat gitu loh. Urusan bertumbuh itu akan progres. Tapi kalau cash yang setengah ini berkurang, wah ini petaka kan, begitu kan. Nah, makanya caranya begitu, bro. Nah, ketika di 7.000 aku akan beli, cepet beli. Ketika naik ya udah pasang stop loss. Kalau kamu yakin bahwa ini memang masih growth panjang, ya udah pasang stop loss di 7.000 aja. At least kalau turun ya lu BEP aja. Sesimpel itu, ya. Itu kalau dari aku ya. Nah, tapi kalau dari segi value investasi kan berbeda kan pasti kan. Kalau aku karena aku penganut flow dan TA seperti itu ya aku pakai gitu aja. Nah, apalagi kalau TA-nya masih cuma technical rebound, ya udah, mau gimana. Ya kalau asing kenaikannya tinggi, inflow-nya kecil, ya berarti itu mark up, bro. Cuman untuk jualan lagi, ya kan. Yang ditunggu adalah sebenarnya asing nurunin, kita ada inflow. Itu yang paling ditunggu itu. Jadi harga sahamnya turun, tapi ada inflow. Nah, itu paling asik itu. Nah, kalau udah begitu turun, ada inflow ya. Asingnya udah ngeliat ini murah. Udah murah kan, tapi dia pingin returnnya cut loss. Nah, itu yang biasanya diobok-obok di daerah support penting itu begitu. Dihajar ke bawah, ya kan? Tapi nggak ada volume jualannya. Malah mereka beli. Ya kan? Mereka beli terus nih stabil seminggu. Jadi terbalik, yang jualan justru retail, yang beli justru itu. Yes, itu menarik, bro. Itu yang aku tunggu sebenarnya. Jadi harga turun, retail jualan, asing beli. Nah, ini menarik. Kalau udah begini ini chance untuk reversal itu tinggi. Karena mereka udah di fase mereka akum tapi markdown. Ya, ini chance-nya lebih tinggi lagi. Seperti itu. Terus kalau misalnya lu sendiri gimana, bro? Lu posisi lu kayak gimana? Apakah lu udah ada dalam mental di mana oke ini IHSG nggak menarik, jadi lu mampir dulu ke kripto, ke US stock? Ada nggak sih invest di sana? Kalau invest kemarin ada, tapi kan Bitcoin aku udah habis. Jadi Bitcoin sekarang aku dalam posisi trading ya. Kemarin aku habis nge-short dari 92, aku TP di 80 kan. Nah, ini aku lagi cari short lagi sejujurnya. Cuman kemarin aku short di 88 nggak dapat ya. Tertinggi 87 terus turun ke 83 kan. Ya udah. Nah, aku dalam posisi seperti itu sekarang. Dan memang aku sekarang lebih banyak trading di gold sama Bitcoin. Ya. Karena apa? Ini dua arah, bro. Dua arah. Kita ngerti gejolak market lagi nggak stabil kan. Gold kemarin all time high. Barusan kemarin malam itu koreksi dalam.
Dari 3047 ya sampai ke 3000 persis, dan sekarang closing di 3015 kalau nggak salah. Itu kan dalam. Nah, itu yang aku cari momentumnya untuk make money di situ dulu, bro. Nah, sedangkan di saham bagaimana? Di saham yes aku masih ada, tapi aku dalam posisi trading. Ya, trading aja. Artinya apa? Kalau sampai gagal ya cut, udah gitu aja. Kalau berhasil ya TP. Nah, jadi aku benar-benar ada switching ke beberapa ya. Karena saham cuma satu arah, bro. Kalau bisa di short, aku short nih saham nih. Lebih dalam lagi, bro, turunnya nanti. Tapi sebenarnya enggak juga loh, bro. Gini. Enggak juga. Saham ketika dibuka short, ini membuka yang namanya opportunity dan fair ya menurut aku ya. Fairnya begini. Kalau seorang fundamentalis merasa ini saham mahal, ya short aja. Bener nggak sih? Kalau merasa murah ya buy aja. Jadi ini benar-benar balance, bro. Sehat. Ya kan? Orang kan takutnya kalau ini dibuka short bakal turun lebih dalam kan. Kalau buat aku pribadi, lebih baik turun sekali lebih dalam selesai, kemudian recover daripada disiksa pelan-pelan, bro. Iya kan? Kan gini kasarannya, misalnya oke, takut market crash tiba-tiba iya sih turun jebret ke bawah ke 5.000 misalnya. Nah, kalau udah 5.000 kan mereka juga mikir dong, bro. Udah 5.000 average udah pada di atas semua. There's no choice untuk beli. Orang psikologinya pasti reverse. Wih 5.000 nih, bahkan 4.000. Nah short kan. Kalau dilawan sama buyer gimana? Oh iya. Nah ini yang menurut aku ini adalah kedewasaan dari seorang sistem investasi, bro. Makanya di luar negeri semua dua arah semua, bro. Ya kan? Semua dua arah. Jadi kalau lu nggak setuju, merasa ini perusahaan saham mau bangkrut, lu short. Ya kan? Kayak kasusnya GameStop kan. Di short sama hedge fund kan. Nah, orang-orang berkata ini murah ini kesempatannya, kita beli aja nih. Nah, ini kan perang. Nah, ini baru sehat menurut aku. Ya, bertempurnya di market nih. Let the market decide. Iya, let the market decide. Menurut aku seperti itu. Iya, setuju. Aku pernah nanya ke direksi bursa waktu kita kumpul-kumpul. Ini teman-teman juga pengen ngerti UMA itu kriterianya apa. Mereka jawab ini rahasia dapur kita. Ya berarti kan kita nggak bisa tahu kan UMA kriterianya apa. Aku begitu lihat nggak bisa mikir ini pasti parah. Hari kedua brokernya underwater jualan lagi. Kemarin di Gocap, bro, masih jualan, bro. Masalahnya aku cek, saya mikir